Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iwahfilah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kultum pada hari ini berjudul membangun pengalaman positif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anakku, jika pada pagi dan sore hari kau mampu menghindarkan hatimu dari kedengkian, lakukanlah. Itulah sunnahku. Siapa yang melestarikan sunnahku, berarti ia menghidupkan aku. Siapa yang menghidupkan aku, ia akan bersamaku di surga." Al-Hadis. Anas bin Malik radhiyallahu an, anak dari Ummu Sulaim, adalah pelayan Rasulullah sejak kecil. Ummu Sulaim sengaja menjadikan anaknya agar bisa menjadi pelayan Rasulullah. Anas tumbuh di bawah pengawasan langsung Nabi, sehingga bagi Anas tidak ada rumah sebaik rumah beliau, tidak ada lelaki sebaik beliau. Baginya semua itu adalah anugerah agung yang Allah berikan hanya untuknya. Nabi memperlakukan Anas secara baik dan lembut, bahkan sesekali bercanda. "Hai yang memiliki telinga dua." Nabi memanggil Anas dengan ungkapan kasih sayang. "Hai Unais." Demikian panggilan Nabi kepada Anas, yang artinya Anas anak kesayangan. Betapa bangga Anas ketika Nabi memanggilnya, "Hai putraku." Kasih sayang dan kelembutan Rasulullah itu tidak hanya pada Anas, tetapi juga pada seluruh pelayan dan para bekas budak beliau, serta orang-orang lemah yang diperhatikan orang-orang. Anas berkata, 15 tahun melayani Nabi, belum pernah sekalipun beliau membentak, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Terhadap apapun yang dilakukan, beliau tidak pernah mengatakan, "Kenapa hasil kerjamu seperti ini?" atau "buruk sekali hasil kerjamu." Atau jika aku tidak melakukannya, beliau tidak pernah mengatakan, "Kenapa tak kau buat seperti ini?" Beliau sama sekali tidak pernah mencelaku, termasuk jika aku lambat melaksanakan perintah. Jika ada salah seorang keluarganya mencelaku, beliau akan mengatakan, "Jangan hiraukan, jika memang ditakdirkan kau bisa melakukannya, kau pasti bisa." Dengan usianya yang masih kecil, Anas bisa melihat keadaan rumah tangga Nabi, hal yang tidak bisa dilakukan orang tua. Tidak heran bila dia menyimpan banyak hal rumah tangga Nabi yang bisa dijadikan teladan untuk orang lain, di samping kehidupan Nabi di luar urusan rumah tangga. Apa yang ingin kau tahu tentang bagaimana Nabi mengerjakan sholat malam atau bagaimana dia tidur, sudah aku ketahui. Kedekatannya dengan Nabi dan kecermatannya melihat perilaku beliau membuat Anas dapat mengambil keteladanan yang luar biasa. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang dikenal sangat dekat dan tidak pernah jauh dari Nabi, pun mengakui, "Belum pernah kulihat orang yang sholatnya paling sesuai dengan Rasulullah dibanding anak Ummu Sulaim." Anas meriwayatkan 2286 hadis Nabi. Hadis sebanyak itu dia dapatkan tentu saja karena kedekatannya dengan Nabi, di samping kecermatannya menyimak dan menghafal tutur katanya. Saat ini kita disuguhi hiburan yang mengundang syahwat hampir tiap hari di televisi, atau bahkan kita hampir sering sengaja atau tidak sengaja melihatnya di tengah-tengah masyarakat kita. Ditambah lagi dengan kata-kata kotor yang tidak pantas untuk dijadikan tuntunan.
Bisa Anda bayangkan jika setiap hari jiwa kita terus didera dengan pengalaman-pengalaman dan berita-berita tersebut. Hal ini akan menciptakan paradigma dan nilai yang sangat mempengaruhi pola pikir dan bahkan karakter seseorang. Untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan, dibutuhkan pengalaman-pengalaman positif sebagai suatu penawar dan penyelaras yang bisa menetralkan kembali dampak lingkungan yang telah mempengaruhi hati dan pikiran kita. Mempelajari kehidupan orang-orang soleh, sukses, dan bergaul dengannya secara terus-menerus akan menciptakan suatu pengalaman batinia dan pengalaman fisik. Mempelajari kehidupan orang sukses atau soleh dan bergaul dengannya secara rutin akan memberikan suatu reinforcement, membangun suatu pengalaman yang akan menciptakan paradigma baru ke arah yang positif. Mempelajari kehidupan orang-orang soleh, sukses dan bergaul dengannya akan mudah diingat, apalagi kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Maka kegiatan ini akan menciptakan suatu pengalaman yang nyaris tidak terlupakan. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan suatu kebiasaan, dan kebiasaan rutin itu akan menghasilkan suatu pengalaman yang berujung pada pembentukan karakter. Hal inilah salah satu pelatihan wujud integritas dan komitmen yang sesungguhnya. Komitmen antara seorang manusia dengan Tuhannya yang maha bijaksana. Apabila kegiatan ini dilakukan seumur hidup, Anda bisa bayangkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkannya melalui metode mempelajari kehidupan orang-orang soleh, sukses, dan bergaul dengannya. Salah satu contoh buktinya adalah Anas yang telah mempelajari kehidupan Rasulullah dan bergaul dengannya lebih dari sekadar sebagai pelayan Rasulullah. Anas telah berhasil menjadi sahabat yang karakter akhlaknya mendekati Rasulullah. Sudahkah kita mempersiapkan generasi Anas yang berakhlak mulia? Demikian ihwafillah kultum pada kesempatan hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan bersama saya Diki Herwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.